Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersua dalam pelajaran Microsoft Word. Hari ini kita akan belajar tab stop. Salah satu kegunaan tab stop itu adalah mengatur atau membuat titik dua sejajar, misalnya di dalam penulisan biodata. Selain itu, tab stop juga bisa digunakan untuk membuat daftar isi sebuah buku atau karya ilmiah, sehingga ketika kita menulis titik-titiknya, itu kita tidak perlu menekan tombol titik, cukup dengan menekan tombol tabs. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala aktivitas kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita bekerja atau sebelum kita mengetik atau menulis, terlebih dahulu kita atur margin dan ukuran kertas. Klik menu layout. Kemudian klik ribbon page setup. Sehingga keluar jendela page setup, kita atur marginnya. Margin untuk surat formal, atas 3, bawah 3 cm, kiri 4 cm, kanan 2,5 cm. Kemudian kita atur ukuran kertasnya, misalnya A4, klik OK. Setelah itu kita atur spasinya, klik ribbon paragraf, sehingga keluar jendela paragraf. Spacing before dan after-nya kita nolkan. Line spacing-nya kita pakai 1,5 lines. Klik OK. Kemudian kita atur font-nya, klik menu Home. Pilih jenis font-nya Times New Roman. Size-nya 14. Judulnya kita buat 14. Kemudian font style-nya, klik bold. Setelah kita atur jenis font, font size, dan font style-nya, kemudian kita atur alignment-nya untuk judul rata tengah. Kemudian kita hidupkan caps lock. Kita tulis judulnya biodata. Enter 2 kali. Kemudian alignment-nya rata kiri. Bold-nya kita matikan lagi, kita nonaktifkan. Font size-nya kita ganti 12, standarnya 12. Kita membuat biodata, kita tulis nama. Setelah tulis nama, tekan tombol tab 1 kali. Kemudian ketik titik 2, tulis namanya. Kemudian enter. Tempat, tanggal lahir. Tekan tombol tab 1 kali, titik 2, tulis tempat lahirnya, alamat, kita tulis alamat lengkap,
Kecamatannya kita tulis juga. Kabupaten. Provinsi. Setelah itu nomor HP. Misalnya kita sudah selesai menulis biodata seperti ini. Ini hanya contoh, kalau yang lengkapnya ada hobi dan segala macam ya. Ini titik duanya belum sejajar. Supaya titik duanya sejajar, kita blok semua. Dari nama sampai nomor HP. Kemudian kita lihat kalimat yang paling panjang sebelum titik dua. Ini tempat tanggal lahir. Kita jadikan ini sebagai pedoman supaya titik duanya sejajar. Kita klik di mistar. Ini ada mistar di bagian atas, ini ruler. Misalnya titik duanya kita letakkan di posisi 4,5 cm. Di mistar ini kita klik sehingga muncul tanda tab di mistarnya. Dan titik duanya akan sejajar dengan tanda tab yang ada di mistar ini. Oke, jadi titik duanya sudah sejajar semua. Nah, alamatnya tadi ada 2 baris. Dan baris keduanya, ini rata kiri, harusnya rata setelah titik 2. Supaya rata di setelah titik 2, serata dengan J, dengan P, dengan E, seperti ini. Kita geser di mistarnya ini ada 3 buah tombol di mistarnya ini. Di bagian atas kalau kita sorot, muncul tulisan first line indent. Ini kalau first line indent-nya ini kita geser, itu yang bergeser di baris pertama. Ya, first line. Ini kita kembalikan. Kita ingin menggesernya di baris kedua, jadi kursor kita letakkan di alamat ini. Boleh di sebelah kiri, di tengah, di kanan, atau di baris kedua, nggak ada masalah. Kemudian di bagian di mistar tadi, di bagian bawahnya ada engine indent. Kalau kita sorot lagi bawahnya ada left indent. Kalau left indent atas bawah akan bergeser seperti ini. Kita hanya menggeser yang bawahnya saja, baris kedua. Itu pakai yang engine indent. Kita geser ke kanan. Nah, kita ratakan dengan huruf J, P seperti ini. Jadi, alamatnya rata seperti ini. Oke, jadi ini contoh penggunaan tab stop untuk biodata. Jadi titik duanya sejajar. Sekarang kita lihat penggunaan lain untuk tab stop ini, yaitu membuat daftar isi sebuah buku atau karya tulis. Ini kita pindahkan kursor ke halaman 2. Tanda tabs yang pertama tadi, yang di halaman 1 tadi kita hilangkan. Cara menghilangkan tanda tabs, itu disorot tanda tabsnya, kemudian ditarik ke bawah. Lepas, ini udah hilang tanda tabnya. Sekarang kita buat daftar isi. Judulnya, font size-nya 14, kemudian tebal. Alignment-nya center. Judulnya di tengah-tengah. Kita hidupkan caps lock untuk menulis judul daftar isi. Kemudian kita enter 2 kali. Alignment-nya kita rata kiri. Kemudian tidak bold, kita matikan bold-nya. Setelah itu font size-nya kita ganti 12 lagi. Untuk daftar isi sebuah buku, nanti ada titik-titiknya, kemudian ada nomor halaman. Nah, kita atur dulu tab stop-nya. Kita buka jendela tabs. Untuk membuka jendela tabs, kita klik ribbon paragraf, sehingga keluar jendela paragraf. Pada jendela paragraf ini di bawah ada tombol tabs. Kita klik, muncul jendela tabs.
Pada tab stop position, ini kita lihat di ruler atau mistar. Sini ada sebelah kanan, ada angka 13 dan 14. Ini batas margin tadi yang sudah diatur. Untuk posisi tab yang pertama, kita letakkan di angka 13 cm. Kita ketik 13. Kemudian alignment-nya, perataannya rata kanan. Kemudian leader-nya, nanti titik-titiknya pakai yang nomor 2. Setelah itu kita klik tombol set, sehingga tanda tabs-nya, tab stop position-nya 13 cm ini sudah tersimpan di kotak bagian bawah ini. Kita buat tab yang kedua untuk nomor halaman. Kita buat nomor halamannya di posisi 14 cm. 14, kemudian alignment-nya rata kanan, leader-nya non. Jadi untuk nomor halaman dia tidak pakai titik-titik lagi. Klik tombol set. Ini sudah ada dua tanda tab atau posisi tab yang kita buat, 13 dan 14 cm. Kemudian klik OK. Setelah itu kita ketik kata pengantar. Kita spasi satu kali supaya ada jarak antara tulisan dengan titiknya. Kemudian kita tekan tombol tab. Muncul titik-titiknya. Tekan lagi tombol tab untuk menulis nomor halaman. Ini halaman 5 Romawi kecil. Enter. Ini contoh daftar isi sebuah buku menulis artikel ilmiah yang komunikatif, judul bukunya. Ini contoh daftar isinya. Prawacana. Tekan spasi, tekan tab, tekan lagi tab. Halaman 7 Romawi kecil. Nah, jadi ini tadi kita pilih rata kanan, jadi angkanya rata kanan. Ini titik-titiknya juga rata sebelah kanannya. Enter. Bab 1. Mengapa artikel ilmiah? Spasi, tekan tombol tab lagi. Halaman 1. Terus, nah ini bab 1 ini ada 2 poin. Itu ada A, B. Untuk poinnya, kita pakai numbering. Ini di atas alignment ini ada numbering. Kita klik numbering. Kita pilih. Ini misalnya A, B, C-nya huruf besar seperti ini. Diklik. Ini muncul A ya. Nah, A-nya ini supaya sejajar dengan huruf M-nya, itu kita geser. Geser left indent-nya ini, yang di ruler atau mistar. Kita geser, sejajarkan A-nya dengan M ini. Yang A-nya gaya ilmiah populer. Gaya ilmiah populer dan intelektual kolektif. Intelektual kolektif. Tekan spasi, kemudian tekan tombol tab lagi, tulis nomor halamannya, halaman 2. Kita enter, akan muncul angka 2, huruf B. Yang keduanya B, hakikat bahasa dan legitimasi intelektual. Hakikat bahasa dan legitimasi intelektual.
halamannya halaman 8. Kita enter, muncul huruf C. Ini bab satunya sampai B aja. Nah, untuk menghilangkan C-nya, tekan lagi tombol enter. C-nya akan hilang. Kemudian masuk ke bab 2. Prinsip ilmiah dan komunikatif. Prinsip ilmiah dan komunikatif. Spasi, tekan tombol tab lagi. Halaman 15. Enter. Nah, yang bab 2-nya juga ada 2 poin ABC. Kita klik lagi numbering, kita pilih yang ABC. Ini enggak sejajar dengan yang di atas, kita geser lagi left indent-nya. A-nya logika ilmiah dan berpikir kritis. Logika ilmiah dan berpikir kritis. Halaman 16. Enter. Yang B-nya ciri artikel ilmiah. Halaman 21. Kemudian kita enter lagi, ini C-nya muncul, kita enter lagi untuk menghilangkan C-nya. Lanjut ke bab 3. Format artikel ilmiah. Format artikel ilmiah. Spasi, tekan tombol tab lagi. Halaman 44. Enter. Nah, bab 3 juga ada 2 poin. Kita klik lagi numbering. Kita geser ke kanan lagi, kita ratakan dengan menggeser left indent-nya. Yang A-nya tindak tutur penulisan. Tindak tutur penulisan. Spasi, tab lagi. Halamannya 45. B. Format artikel ilmiah. Format artikel ilmiah. Spasi, tekan tab lagi. Halamannya 50. Enter. Kemudian bab 4. Ini bab 3 cuma 2 poin juga. Enter sekali lagi untuk menghapus C-nya. Bab 4. Paradigma praksis terapis. Paradigma praksis terapis dan trik menembus jurnal berputasi. Jurnal berputasi. Spasi, tekan tombol tab. Nah, di sini titiknya cuma 1 muatnya. Nggak masalah. Halaman 72. Yang nomor 4 ini, bab 4, ada 3 poin. Kita klik lagi numbering-nya. Kemudian pilih jenis numbering-nya yang ABC, huruf kapital. Kita sejajarkan lagi. A-nya paradigma
Paradigma praksis terapis dalam penelitian. Halaman 73. Enter. Yang B-nya mengidentifikasi jurnal bereputasi. Bereputasi. Pakai E ya, bereputasi. Tekan tombol tab lagi. Halamannya 82. Enter. Yang C-nya aksiologisme dan problem kejujuran. Halaman 90. Yang bab 4-nya sampai C. Kemudian di enter lagi untuk menghilangkan huruf D-nya. Pasca wacana, spasi, tab lagi, halaman 94. Kemudian rujukan, halaman 111. Lampiran, halaman 115. Tentang penulis. Halaman 153. Nah, jadi seperti ini daftar isi sebuah buku. Untuk membuat daftar isi sebuah buku seperti ini, dengan titik-titik yang sangat banyak ini, kita membuat titiknya hanya dengan satu kali tekan tombol, yaitu tombol tab yang ada pada keyboard. Jadi ini materi kita tab stop. Tadi pertama tab stop kita gunakan untuk membuat titik duanya sejajar seperti di biodata. Kemudian tab stop yang selanjutnya kita gunakan di dalam penulisan daftar isi sebuah buku atau karya ilmiah, sehingga titik-titiknya kita tidak perlu mengetik tombol titik, tidak perlu menekan tombol titik, hanya dengan menekan tombol tabs itu langsung titiknya muncul semua. Kemudian untuk halamannya rata kanan kita buat. Baik, demikian pelajaran kita hari ini tentang tab stop. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.